Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Kesal dan Marah. Saja kita membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yunus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa akibat hidup dalam kekesalan dan kemarahan? Yang pertama, menjadi manusia yang sangat egois. Apa yang membuat Nabi Yunus kemudian kesal dan menjadi marah? Pasal yang keempat ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi kita semua. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dan betul, sejak Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk memberitakan penghukuman atas orang-orang Niniwe, Yunus udah nggak mau. Yunus udah pergi melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan betul, dia katakan itu di pasal yang keempat ayat yang kedua. Sejak dari mula, makanya aku lari ke Tarsis, melarikan diri ke Tarsis. Kenapa? Dia tahu, ini Tuhan pasti nggak jadi hukum. Dan betul ketika Nabi Yunus kemudian setelah melarikan diri ditelan ikan besar dan kemudian diperintahkan lagi ke Niniwe, dan setelah Nabi Yunus memberitakan berita penghukuman atas kejahatan orang-orang Niniwe itu, maka orang-orang Niniwe itu bertobat. Kita bisa baca dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Betul, Nabi Yunus kesal dan marah, dan itu membuat dia menjadi orang yang sangat egois. Yang ada dalam pikiran dan hatinya sejak dari pertama adalah dia tidak rela dan tidak mau orang-orang Niniwe itu kemudian bertobat, diampuni dosanya, dan tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Bukankah kita sering demikian? Ketika kita membiarkan hidup kita dikuasai, tinggal dalam kemarahan, kekesalan kemarahan. Bukankah seringkali kita berpikir demikian? Orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, orang-orang yang sudah melukai hati kita, orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita, selayaknya orang-orang seperti itu dihukum Tuhan mati dan binasa. Kita tidak mau, tidak rela mereka kemudian bertobat, diampuni dosanya, dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan biarkan kekesalan kemarahan itu tinggal bercokol di hati kita. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang sangat egois. Buang jauh-jauh kekesalan kemarahan itu. Yang kedua, apa akibat orang yang tinggal dalam kekesalan dan kemarahan? Yang kedua, hidupnya akan dikuasai kemarahan. Yunus pasal yang keempat, ayat 1 dan 9 firman Tuhan katakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Kemudian ayat yang ke-9, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Sejak awal Yunus sudah marah, sejak awal Yunus sudah kesal. Karena pasti Niniwe ini nggak jadi dihukum. Karena Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan yang akan menyesal. Dan betul itu terjadi. Dan ketika Yunus ditanya oleh Tuhan, dia bukannya bertobat, membuang kemarahan kekesalnya, justru dia berkata, ketika Tuhan berkata, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ini membuktikan bahwa hati Yunus dikuasai oleh kekesalan dan kemarahan. Sehingga apa? Dia berkata, layaklah, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ketika saudara dan saya membiarkan kekesalan kemarahan bercokol dalam hati kita, ini akan menguasai. Kenapa? Itu sama saja membuka celah dan membiarkan iblis, memberikan lisensi iblis untuk masuk dalam hidup kita, menguasai hidup kita dengan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Buang jauh-jauh kemarahanmu, buang jauh-jauh kekesalanmu, minta kasih Tuhan memenuhi hati kita, sehingga hidup kita dimerdekakan, dibebaskan, dan hidup saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.